wil gehad en eerlijk gezegd van, het zijn mijn roots, weet je. Dus ik zou niet zeggen geen nee tegen, dus... En Vitesse draait altijd wel mee om de bovenste plekken. Dus dat was eigenlijk... Pemain Liga Champions ini ngebet ingin dinaturalisasi timnas Indonesia, bisa dipakai Shin Tae-yong di Piala Asia 2024 mendatang? Publik pecinta timnas Indonesia dikejutkan dengan aksi kode pemain yang tampil di Liga Champions 2023-2024 ini. Di Instagramnya, bek FC Copenhagen ini sudah memasang bio sebagai keturunan Indonesia, Belanda. Program PSSI untuk memulangkan pemain keturunan Indonesia Grade A yang berkarier di luar negeri nampaknya berhasil. Pasalnya kian hari semakin banyak pemain yang tertarik untuk membela tim Merah Putih. Apalagi sejauh ini pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah mampu menunjukkan prestasi, sebagai bukti bahwa program memulangkan pemain keturunan Grade A Shin Tae-yong bahkan sempat terbang sendiri ke Belanda untuk memantau bakat-bakat pemain keturunan itu. Namun siapa sangka jika kini para pemain itu sendiri yang datang ingin dinaturalisasi pemerintah Indonesia. Salah satu pemain Liga Champions 2023-2024 yang ngebet gabung timnas Indonesia nama bek FC Copenhagen itu adalah Kevin Dix. Ia memiliki darah Belanda Indonesia dan sebenarnya sudah lama pernah hampir dinaturalisasi. Apabila benar Kevin Dix diproses naturalisasi, Shin Tae-yong bisa memanfaatkannya di ajang Piala Asia 2024 mendatang. PSSI mode senyap tambah pemain naturalisasi, tapi dua pemain terbaru dikabarkan siap bela timnas Indonesia. PSSI melanjutkan rencana naturalisasi pemain diaspora untuk timnas Indonesia secara diam-diam, namun di media sudah ada dua tambahan pemain yang dikabarkan siap dinaturalisasi. Seperti halnya kabar soal Jay Itzes yang tiba-tiba diumumkan untuk dinaturalisasi, PSSI melanjutkan mode senyap perburuan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Jay Itzes sudah datang ke Indonesia sebelum tim Merah Putih melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 8 September 2023. Kini proses naturalisasi Jay Itzes sedang diproses dan belum diketahui kapan selesainya. Exco PSSI, Arya Sinulinga beberapa waktu lalu bertemu dengan Shin Tae-yong untuk membahas pemain naturalisasi ini. Kami bicara banyak hal dan termasuk teknis naturalisasi. Lalu kami juga bahas dukungan apa yang bisa kami lakukan sesuai arahan Pak Ketua Umum PSSI untuk Timnas Indonesia, kata Arya di Instagramnya pada Rabu, 20 September 2023. Meski PSSI tak mengumumkan tambahan pemain naturalisasi baru, tetapi di media sudah ada dua pemain keturunan yang dikabarkan bersedia membela timnas Indonesia. Keduanya adalah Nathan Choyaon dan Ryan Flamingo. Untuk Ryan Flamingo diberitakan oleh media Korea Selatan, Best 11 yang menurut mereka bakal masuk jadi incaran Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Kedepannya, pelatih Shin berencana tidak berhenti menyuntikkan nama pemain naturalisasi, tulis laporan Best 11. Melalui akun Instagramnya, Ryan Flamingo terpantau turut merespons kabar tersebut di akun Transfermarkt.co.id. Hal ini dimaknai sebagai respons positif bila Ryan Flamingo bersedia dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Mengapa pemain naturalisasi timnas Indonesia banyak pemain belakang? Ini penjelasannya. Penggemar timnas Indonesia pastilah bertanya-tanya mengapa banyak pemain naturalisasi timnas Indonesia di era Shin Tae-yong berposisi sebagai bek. Mengapa bukan gelandang atau striker yang diperbanyak agar serangan skuad Garuda jauh lebih menggigit? Artikel ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Seperti diketahui sejak Shin Tae-yong menduduki kursi pelatih timnas Indonesia sejak 2020, PSSI gencar menaturalisasi pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri.
Mereka sebut saja Jordi Amat, Shane Patinama, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struijk dan yang sedang dalam proses naturalisasi, Jay Itzes. Belajar dari kegagalan terdahulu, PSSI kali ini berhati-hati dalam menjalankan program naturalisasi. PSSI dan Coach Shin sangat selektif dalam memilih pemain keturunan Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia. Mereka yang berkualitas ditawari pindah kewarganegaraan agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Tapi, kenapa yang dicari justru pemain belakang? Bukankah timnas Indonesia masih membutuhkan juru gedor karena strikernya banyak yang boncos? Shin Tae-yong memang sudah merencanakan proyek naturalisasi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Hal itu disambut baik oleh pemerintah dan federasi. Akan tetapi, tentu saja pemerintah akan selektif dalam program naturalisasi kali ini. Ya supaya tidak sia-sia seperti yang dulu-dulu. Dengan dukungan dari pemerintah dan federasi, Shin Tae-yong tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Coach Shin tidak sembarangan dalam memilih pemain yang akan dinaturalisasi. Ia butuh setidaknya 1 tahun lebih hingga akhirnya menentukan 4 nama awal yang bakal diajukan ke PSSI. 4 nama awal yang diajukan oleh Shin Tae-yong kepada Federasi Sepak Bola Indonesia adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Mees Hilgers dan Kevin Dix. Shin Tae-yong ingin memperbaiki pertahanan timnas Indonesia. Tak bisa dipungkiri, pertahanan Indonesia masih jauh dari kata bagus, terutama dalam menghadapi skema bola mati. Pertahanan Indonesia seringkali kecolongan melalui bola-bola atas dari situasi set piece. Masalah pertahanan Indonesia tentu soal postur tubuh. Respons Rian Flamingo setelah digosipkan jadi buruan Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia. Baru-baru ini, media asal Korea Selatan Best 11 membuat laporan mengejutkan. Mereka mengatakan Shin Tae-yong sedang mempertimbangkan untuk menaturalisasi bek Sassuolo yang kini bermain untuk FC Utrecht, Rian Flamingo. Kabar ketertarikan Shin Tae-yong kepada Rian Flamingo pun mendapat respons dari laman Instagram Transfermarkt.co.id. Laman tersebut menulis kabar bahwa Rian Flamingo yang memiliki darah Indonesia Suriname masuk radar Shin Tae-yong. Berembus kabar dari media Korea jika ST berminat untuk bisa membuat sang pemain bergabung dengan Garuda, tulis akun Instagram Transfermarkt.co.id. Rian sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang juga mempunyai garis keturunan Indonesia, lanjut akun di atas. Uniknya, meski akun Transfermarkt.co.id tidak menandai Rian Flamingo, pesepak bola 20 tahun ini merespons unggahan di atas. Ia menaruh emoji bendera Indonesia dan tanda hati, love. Jika Rian Flamingo benar dinaturalisasi, pertahanan timnas Indonesia bakal makin kuat. Sebab, Rian Flamingo bukanlah pemain sembarangan. Ia tercatat selalu turun dalam 4 laga yang dijalani bersama FC Utrecht di Liga Belanda 2023 hingga 2024. Selain dapat berperan sebagai bek tengah, pesepak bola 20 tahun ini juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Terbukti di 2 pekan awal Liga Belanda 2023 hingga 2024, Rian Flamingo mentas sebagai gelandang bertahan. Jika tampil apik bersama FC Utrecht musim ini, bek bertinggi badan 186 cm ini berpotensi dibawa pulang ke Sassuolo pada musim panas 2024. Sekadar diketahui, Rian Flamingo saat ini berstatus sebagai pemain Sassuolo. Namun, di musim panas 2023, Rian Flamingo dipinjamkan Sassuolo ke FC Utrecht. Media asal Korea Selatan menyoroti kebijakan naturalisasi timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Sorotan tersebut datang dari media asal Korea Selatan, Best 11. Shin Tae-yong percaya bahwa timnas Indonesia bisa bersaing dengan raksasa Asia melalui jalur naturalisasi. Pelatih Shin percaya bahwa pemain-pemain naturalisasi Eropa sangat penting untuk mempersempit kesenjangan dengan tim-tim besar di Asia, tulis laporan Best 11. Pemain belakang klub Liga Italia yaitu Sassuolo, yaitu Rian Flamingo. Dirinya diketahui juga memiliki darah Indonesia. Pemain belakang klub Liga Italia yaitu Sassuolo, yaitu Rian Flamingo. Dirinya diketahui juga memiliki darah Indonesia, FC Utrecht website. Padahal, jika melihat roster timnas Indonesia yang saat ini diasuh pelatih Shin, terlihat jumlah pemain naturalisasi yang cukup banyak. Lanjutnya, menurut media asal Korea Selatan tersebut,
Shin Tae-yong memilih untuk berburu pemain berdarah Indonesia dengan resiko minimal dibandingkan Cina yang mendatangkan banyak pemain bergaji mahal untuk bisa membela timnas. Sudah ada beberapa nama yang resmi membela timnas Indonesia berkat kebijakan ini. Ada nama Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk. Para pemain tersebut merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Eropa, khususnya Belanda atau Belgia, tulis Best 11. Meski begitu, Shin Tae-yong masih terus berburu nama baru untuk menjalani proses naturalisasi. Media asal Korea Selatan tersebut melaporkan bahwa ada nama pemain berdarah Belanda yang bakal memperpanjang daftar pemain naturalisasi pada era Shin Tae-yong. Nama pemain yang dimaksud adalah Ryan Flamingo. Ryan Flamingo sendiri bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A, Sassuolo. Ryan Flamingo tengah menjalani masa peminjaman bersama klub kasta tertinggi Liga Belanda, yaitu FC Utrecht. Usianya sendiri baru 20 tahun dan berposisi sebagai bek tengah. Ryan tercatat sudah main 4 kali di tim utama FC Utrecht musim ini. Kedepannya, pelatih Shin berencana tidak berhenti menyuntikkan nama pemain naturalisasi, tulis laporan Best 11. Pelatih Shin saat ini sedang mempertimbangkan untuk menambahkan penyerang berusia 23 tahun Jay Itzes, yang bermain untuk klub Italia Benevento. Dan bek Ryan Flamingo, yang bermain untuk Sassuolo, ke tim nasional, tutupnya. Striker keturunan Indonesia, Mauro Ziegestra kirim kode bersedia bela timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari striker keturunan Indonesia Belanda yang kini berkarir di Liga Belanda, Mauro Ziegestra. Dia menyampaikan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelum aku bisa bermain untuk timnas Indonesia, aku ingin bermain di tim senior, klub profesional dulu. Jadi buat di situasiku sekarang mungkin masih terlalu cepat untuk bisa mendapatkan undangan, tambah penyerang 18 tahun itu. Football Talent Nealis menyebut bahwa ayah kandung Mauro Ziegestra memiliki leluhur yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Leluhurnya itu berasal dari ibunya, alias nenek dari Mauro Ziegestra sendiri. Karir sepak bola Mauro Ziegestra sendiri dimulai bersama AS Alkmaar Youth. Setelah itu, pada medio Juli 2019, dia memutuskan untuk bergabung dengan AFC Amsterdam Youth. Dari sana, dia terus berkembang dan naik ke level yang lebih tinggi. Misalnya, pada 2020, dia dipromosikan ke AFC U17. Setahun berselang, dia bergabung dengan AFC U18. Pada pertengahan 2022, Mauro Ziegestra memutuskan untuk bergabung dengan NEC Nijmegen U21. Selama memperkuat AFC Amsterdam U18, Mauro Ziegestra memang punya insting gol yang luar biasa. Dia tercatat bisa mencetak 18 gol dan 11 assist dari total 20 pertandingannya di semua ajang. Saat bermain bersama NEC Nijmegen U21, Mauro Ziegestra juga sudah mencetak 3 gol dari 9 pertandingan. Penyerang NEC Nijmegen Mauro Ziegestra siap perkuat timnas Indonesia. Calon pesaing Ramadan Sananta, penyerang NEC Nijmegen U21, Mauro Ziegestra, siap memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Dengan begitu, striker 18 tahun berdarah Bandung itu bakal menjadi calon pesaing Ramadan Sananta di posisi penyerang skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Baru-baru ini, Mauro Ziegestra buka suara jika mendapat undangan dari PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, demi membela timnas Indonesia.